Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Setiap kali pergelaran atau event kualifikasi Piala Dunia ini pasti ada salah satu tim atau salah satu negara yang bisa dikatakan menjadi kejutan gitu untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya. Jadi ada salah satu negara di zona atau di konfederasinya Afrika atau CAF, tentu ini menjadi sebuah kejutan itu di kualifikasi Piala Dunia kali ini, yaitu nama negaranya adalah Cape Verde ya, atau yang lebih dikenal dengan Cabo Verde. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah Tanjung Verde. Jadi Tanjung Verde ini adalah negara kepulauan ya, negara kecil terdiri dari beberapa pulau, ada 10 pulau besar dan ditambah dengan pulau-pulau kecil lainnya, dan negara ini terletak di Samudra Atlantik ya, tentu wilayah Afrika bagian barat, dan kurang lebih sekitar 500 km jaraknya dari negara Senegal sebelah barat. Nah, tentu ini adalah negara kecil yang luasnya memang kurang lebih sekitar 4.033 km persegi ya. Kalau dibandingkan dengan daerah di Indonesia itu kurang lebih ya sama seperti Pulau Belitung lah. Pulau Belitung itu sekitar 4.800-an km persegi gitu. Jadi benar-benar negara ini adalah negara kecil yang penduduknya juga diperkirakan sekitar 500.000 jiwa gitu. Tetapi dengan luas wilayah yang kecil, penduduk yang sedikit, tentu si negara Tanjung Verde ini justru mereka diambang sejarah untuk punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, jadi mereka ini tergabung di grup D kualifikasi Piala Dunia zona Afrika bersama Kamerun, lalu ada Libya, ada Angola, Mauritius, dan juga Eswatini. Nah, memang begitu proses drawing dilakukan untuk zona Afrika ini, si Tanjung Verde ini berada di pot kedua ya. Ya, pot yang ya bukan unggulan ya kalau pot 2. Pot 1 pot unggulan. Pot unggulannya itu adalah Kamerun justru. Bahkan mungkin jika dilihat dari grupnya saja pasti banyak memprediksi bahwa sepertinya Kamerun ini akan mudah gitu menghadapi lawan-lawannya di grup ini. Tetapi pada faktanya tentu saat ini Tanjung Verde justru memimpin klasmen di grup D ini dan bahkan unggul dengan jarak 4 poin dari Kamerun dengan tersisa 2 pertandingan di bulan Oktober mendatang ya. Di 2 laga tersisa nanti, Tanjung Verde ini tentu hanya butuh 1 kali kemenangan saja ya untuk bisa memastikan lolos ke Piala Dunia. Apapun hasil yang diraih oleh Kamerun yang berada di bawahnya di peringkat kedua, tentu itu tidak berpengaruh jika di 2 laga sisa ini Tanjung Verde salah satunya meraih poin penuh, itu 3 poin. Nah, tentu di 2 laga tersisa Tanjung Verde ini akan menghadapi Libya dan juga Eswatini. Secara di atas kertas, Tanjung Verde diunggulkan dibandingkan dengan calon lawannya di 2 laga sisa. Apalagi Eswatini itu adalah sebagai tim juru kunci di grup ini. Itu jadi benar-benar jika memang Tanjung Verde ini bisa memanfaatkan peluang besar ini, ya mereka bisa mencetak sejarah lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia, yaitu tahun depan, Piala Dunia 2026 ya. Nah, kalau dilihat dari skuadnya, pemain timnas Tanjung Verde ini ya saya juga tidak begitu familiar ya. Tidak begitu ada yang dikenal gitu. Melihat dari para pemain Tanjung Verde ini. Karena mayoritas memang pemain Tanjung Verde ini bermain di Liga Portugal, karena memang dulunya negara Tanjung Verde ini adalah bekas jajahan Portugal ya. Bahasanya pun bahasa Portugis gitu. Dan kebanyakan juga keturunan Portugal. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu
pemain yang satu angkatannya dengan Cristiano Ronaldo di MU, yaitu Luis Nani. Nah itu pemain berdarah Tanjung Verde, itu pemain diaspora yang Tanjung Verde, tapi dia lebih memilih Portugal. Jadi mayoritas bermain di Portugal dan pemain lain tersebar di beberapa klub di Eropa. Ada yang di Turki, di Irlandia, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang bermain di Liga Indonesia ya, Yuran Fernandes. Kalau teman-teman tahu, pemain PSM, tetapi di laga September FIFA Matchday kemarin Yuran Fernandes ini tidak dipanggil. Bahkan juga ada salah satu pemain dulu, mantan pemain MU yang bernama BB ya. Nah itu kalau teman-teman ingat, itu juga pemain pernah dipanggil Timnas Tanjung Verde. Tetapi ya terakhir kali dia main pada tahun lalu ya, 2024. Begitupun juga ada salah satu pemain yang pernah main di Liga Indonesia ya, Carlos Fortes. Kalau teman-teman ingat, yang pernah bermain bersama Arema dan juga PSIS Semarang. Nah, itu juga pernah dipanggil, tetapi saat ini juga tidak pernah bermain lagi, tidak pernah bergabung lagi ke skuad Timnas Tanjung Verde. Jadi benar-benar Tanjung Verde ini bisa menjadi kejutan ya, karena memang kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika ini diikuti oleh 53 negara, terbagi ke dalam 9 grup ya. Tiap grupnya berisi 6 negara, ada satu grup yang 5 karena memang ada salah satu negara yang tidak ikut. Nah, jadi jatahnya untuk Konfederasi Afrika ini yaitu 9 lolos langsung dan 1 nantinya akan memperebutkan di playoff antar konfederasi itu. Nah, kalau misalkan Tanjung Verde ini benar-benar bisa memaksimalkan peluang mereka di 2 laga tersisa nanti, ya bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi salah satu dari 9 negara yang akan lolos langsung mewakili Afrika atau benua Afrika ke Piala Dunia gitu, tanpa harus mereka menjadi runner up terbaik lalu nanti mereka bertanding lagi di playoff antar konfederasi. Sebetulnya Kamerun diunggulkan ya di grup ini, tapi mereka sayang sekali Kamerun ini banyak sekali tidak bisa memanfaatkan pertandingan yang justru mereka harusnya bisa meraih 3 poin. Mereka ditahan imbang Eswatini, ditahan imbang Libya, ditahan imbang juga Angola gitu. Bahkan di pertandingan terakhir kemarin tanggal 9 September mereka dikalahkan Tanjung Verde dengan skor 1-0 ya. Itu juga kesalahan dari kiper mereka Andre Onana yang saat ini dipinjamkan oleh MU ke Trabzonspor ya. Lah, lalu penasaran juga dengan kompetisi sepak bola di Tanjung Verde ini seperti apa gitu. Jadi kompetisi sepak bola di Tanjung Verde ini, walaupun negaranya mereka negara kecil, penduduknya juga sedikit, tapi mereka punya 4 kompetisi di domestik mereka gitu. Yang pertama, jadi mereka ini kan terbagi ke dalam beberapa pulau ya. Ada sekitar 10 pulau, jadi mereka itu ada liga regional di masing-masing pulau. Nah, liga regional masing-masing pulau, jadi nanti setelah ditemukan juaranya di masing-masing liga regional antar pulau ini, pemenangnya nanti masuk ke liga nasional. Nah, di liga nasional ini nanti sistemnya itu championship series, 4 besar klasmen itu akan bertanding di semifinal, nanti bahkan ke final gitu. Lalu setelah liga nasional ada juga kopanya atau pialanya. Nah, ini juga diisi oleh pesertanya para pemenang dari atau para juara di liga regional masing-masing pulau, dan juga ada super kopanya. Super kopanya yaitu adalah juara liga nasional dan juara Copa ya, seperti halnya kalau di Liga Inggris itu Community Shield ya itu. Melihat kompetisi di Tanjung Verde ini, negara kecil dan negara berpenduduk sedikit dibandingkan dengan Indonesia, tentu sepertinya lebih maju mereka gitu. Kompetisi yang mereka punya 4 kompetisi, bahkan terpisahkan oleh pulau-pulau, sementara kita saat ini ya masih berkutat di 1 kompetisi gitu. Jadi benar-benar ya negara yang tidak bisa diprediksi juga gitu. Ini benar-benar mereka bisa punya
kesempatan dan mencatatkan sejarah untuk bisa lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Dan karena ini adalah dulunya negara jajahan Portugal ya, jadi klub-klub dari Liga Tanjung Verde ini logo-logonya itu mirip logo-logo Liga Portugal. Ada yang mirip Sporting, ada yang mirip Benfica ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, silahkan cek juga di aplikasi seperti SofaScore atau Votemob, itu mirip-mirip tuh logonya. Atau mungkin itu bagian dari tim satelitnya klub-klub di Portugal ya, mungkin saja gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita tunggu apakah Tanjung Verde ini akan menjadi salah satu dari 9 negara yang lolos langsung dari Afrika, atau justru akan bisa tersalib nih oleh Kamerun ya. Ya, semoga saja Indonesia pun juga bisa sama peluangnya seperti Tanjung Verde ini di Oktober nanti. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.